Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian kami. Judul dari penelitian ini adalah analisis cemaran mikroba rendang daging sapi pada gerai oleh-oleh rendang di Kota Padang. Anggota dari penelitian ini adalah saya sendiri Sari Mustika, ada Aranggi Rahimul Insan, dan Ezi Anggraini. Nah, penelitian ini dibiayai oleh DIPA Universitas Negeri Padang pada tahun anggaran 2020. Nah, sebagai latar belakang dari penelitian ini adalah rendang adalah salah satu makanan khas dari Sumatera Barat. Biasanya rendang dibuat dengan menggunakan bahan utama daging sapi yang ditambahkan dengan santan dan campuran bumbu dan rempah. Nah, daging sapi ini mempunyai karakteristik mempunyai kandungan air yang tinggi, kemudian komposisi gizi yang kompleks. Nah, hal ini menyebabkan daging sapi sangat disukai oleh mikroba yang bersifat patogen. Di mana mikroba yang bersifat patogen ini adalah mikroba yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan ketika seseorang mengkonsumsi makanan yang telah terkontaminasi. Nah, Kota Padang sebagai salah satu destinasi dari pariwisata sangat memungkinkan didatangi oleh banyak wisatawan, baik wisatawan lokal, nasional, maupun mancanegara. Nah, sebagai salah satu daerah wisata, maka tidak sedikit wisatawan yang membeli rendang sebagai oleh-oleh dari Kota Padang. Nah, oleh karena itu, kita harus memastikan dulu apakah rendang yang telah dijual di gerai oleh-oleh tersebut aman atau tidak untuk dikonsumsi, yaitu harus bebas dari cemaran mikroba patogen. Nah, sehingga penelitian ini perlu dilakukan untuk memastikan apakah rendang yang dijual itu bebas dari mikroba yang bersifat patogen. Nah, metode penelitiannya itu, penelitian ini dilakukan dengan metode survei dengan teknik pengambilan sampel purpose sampling, pengumpulan data berupa wawancara dan uji laboratorium. Kemudian data disajikan dalam bentuk tabel, gambar, serta dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Nah, sampel yang diperoleh dari gerai oleh-oleh khusus rendang yang ada di Kota Padang. Pemilihan tempat pengambilan sampel ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Kemudian pengujian sampel dilakukan dengan metode total flat count dan most probable number. Kemudian pengukuran dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium didukung dari hasil observasi dan wawancara sebagai data pendukung. Nah, hasil laboratorium nantinya dicocokkan dengan tabel SNI 7388/2009. Nah, rendang yang memenuhi standar SNI adalah radikal total bakteri Escherichia coli-nya itu kecil dari 3 MPN, salmonellanya harus negatif, Staphylococcus aureus-nya 1 kali 10 pangkat 2 mili, Bacillus cereus-nya harus kecil dari 1 kali 10 pangkat 3 mili. Nah, berikut adalah alur kegiatan penelitian. Yang pertama kita lakukan survei dan wawancara dulu, kemudian ada persiapan alat dan bahan, kemudian kita sterilisasi alat dan bahannya, setelah itu baru kita ambil sampel rendang. Nah, setelah itu tahap identifikasinya yang pertama adalah kita melakukan uji identifikasi Escherichia coli, ada uji identifikasi Salmonella, dan uji identifikasi Staphylococcus aureus, serta uji identifikasi Bacillus cereus setelah. Kemudian nanti hasil dari uji identifikasi ini kita cocokkan dengan tabel SNI tadi. Nah, temuan yang didapatkan dari penelitian ini adalah dari ke-8 sampel yang didapatkan, maka sebagian besar sampel itu mengandung Escherichia coli, yang mana jumlahnya itu melebihi dari batas maksimum yang diperbolehkan oleh SNI. Nah, keberadaan bakteri Escherichia coli pada produk ini disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya kualitas air yang digunakan dalam proses produksi kurang bersih atau tidak hygiene. Kemudian hygiene dan sanitasi orang yang mengolah produk tersebut, serta peralatan yang digunakan, serta juga sanitasi lingkungan sekitar tempat pengolahan. Nah, kesemua ini sangat mempengaruhi adanya keberadaan Escherichia coli. Nah, selanjutnya untuk jumlah bakteri Salmonella
dari 8 sampel yang diuji dengan pengulangan 2 kali, maka didapatkan sebagian besar dari sampel itu mengandung salmonella yang melebihi atau yang tidak sesuai dengan standar SNI. Nah, keberadaan salmonella ini juga sangat berkaitan erat dengan adanya hygiene dan sanitasi dari pedagang. Nah, dengan adanya produk yang terkontaminasi salmonella, nanti ketika terkonsumsi maka akan menyebabkan gangguan kesehatan seperti sakit kepala, sakit perut, diare, mual, muntah, serta disertai demam. Nah, kesimpulan dari penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, cemaran mikroba patogen pada rendang daging sapi yang dijual di gerai oleh-oleh di Kota Padang masih tinggi, dan hasil ini mengindikasikan bahwa rendang daging tersebut masih belum layak untuk dikonsumsi. Hasil pengujian mikroba patogen Escherichia coli dan Salmonella sp pada rendang daging masih melebihi batas aman yang telah ditetapkan oleh SNI 7388/2009, yaitu tentang batas maksimum cemaran mikroba dalam pangan atau produk olahan daging. Nah, saran untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan analisis mutu rendang daging berdasarkan nilai gizi yang mengacu pada SNI 747/2009 tentang syarat mutu rendang daging sapi, sehingga kualitas rendang daging sapi yang dijual di Kota Padang nantinya itu bisa dikontrol dan benar-benar terjamin mutunya, baik secara mutu gizi maupun dari mutu mikrobiologis. Nah, demikian presentasi penelitian kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.